mengangkat Saudara Abdullah Azwar Anas sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya. Demi darba bakti saya kepada bangsa dan negara, bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab. Bincang-bincang seru di podcast Kabinet dan Setcap, mari dengarkan diskusi hangat dan beraya. Halo kan Kabinet, ketemu lagi di Podcast Kabinet dan Sekretariat Kabinet. Saya Nadira dari Sekretariat Kabinet yang akan menjadi host kamu di episode Podcast kali ini. Podcast adalah podcast resmi Sekretariat Kabinet yang berisi ngobrol-ngobrol dan diskusi tentang berbagai topik, mulai dari kebijakan pemerintah, hot issue yang sedang berkembang di masyarakat, sampai dengan profil para menteri, yang tentunya dikemas dengan penyampaian yang ringan dan santai. Nah, hari ini tamu saya adalah tokoh yang sudah lama bergelut di dunia politik dan pemerintahan. Beliau pernah menjadi bupati selama 2 periode, pernah juga menjadi kepala LKPP, dan juga pernah menjadi anggota MPR termuda, yaitu saat beliau berusia 24 tahun. Nah, sekarang beliau membantu Bapak Presiden Jokowi dalam bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi. Siapa lagi kalau bukan Bapak Abdullah Azwar Anas, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Assalamualaikum Pak Anas. Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Sehat ya Pak? Alhamdulillah. Kelihatan Bapak auranya positif banget Pak dari masuk ruangan juga. Amin. Kelihatannya jabatan baru semangat baru juga Pak. Iya, padahal kita lumayan capek ini, lembur. Oh gitu Pak, terima kasih banyak sebelumnya karena sudah menyempatkan di tengah kesibukan Pak. Nah Bapak, sebelum ngobrol-ngobrol saya mau liatin beberapa foto dulu. Nanti Bapak bisa cerita-cerita tentang fotonya, kira-kira ngingetin tentang apa. Kita mulai dari foto yang pertama ya Pak. Nah ini dia, ini kira-kira ngingetin sama apa Pak fotonya? Wah, ini cerita di pesantren. Nah, Bapak pernah mondok dulu ya Pak? Iya, karena orang tua saya minta kami belajar keluar dari rumah boleh, tapi harus sambil mondok di pesantren. Jadi belajar mandiri juga ya Pak? Iya, mandiri juga. Pak Anas, ini saya dengar-dengar Bapak suka kopi nih Pak? Iya. Benar nggak Pak? Kopi ini menghangatkan. Ini saya ada kejutan nih buat Bapak. Iya. Wah, makasih. Nah, ini dia kopinya Pak. Iya, terima kasih. Terima kasih. Di Banyuwangi itu ada kopi yang terkenal juga ya Pak? Iya, di Banyuwangi ada namanya Kopaya Osing. Tapi sekarang hampir di seluruh daerah di Indonesia itu punya kopi-kopi yang nggak kalah enaknya dibanding kopi-kopi di luar ya. Dan saya bangga dengan Indonesia. Saya keliling, hampir setiap keliling di Indonesia itu ada kopi yang rasanya dahsyat buat saya. Waktu saya ke Papua, waktu saya ke Toba, dan beberapa daerah kopinya luar biasa. Kalau di Banyuwangi namanya Kopaya Osing. Nah ini Pak, ngomongin soal nasihat orang tua, tadi Bapak udah menyinggung sedikit, kita lihat ke foto selanjutnya sangat berhubungan nih Pak. Iya, ada sebuah quotes yang saya bacakan sedikit ya Pak. Meski sholat beribu rakaat dan sedekah berjuta rupiah, jika kau lukai hati ibumu, niscaya semua tak akan berujung berkah. Ini saya lihat dari postingannya Bapak. Ini apa nih Pak, maksud dari Iya, ibu ini luar biasa, dan saya sesibuk apapun kalau ibu telepon saya sudah keluar. Saya angkat sesibuk apapun. Dan bagi saya ibu ini adalah orang yang luar biasa, wakil Tuhan di muka bumi yang doanya pasti akan sampai. Tapi kadang kan kita lupa, cari orang suruh doakan, orang tuanya sendiri, ibunya nggak disuruh doakan, nggak disapa. Bahkan ada nasihat dari beberapa hadis, sedekah yang paling utama seharusnya sedekah kepada orang tua. Yang paling utama, baru ke orang lain. Kita kadang berbagi ke orang, tapi orang tuanya sendiri nggak dibagi. dilupakan ya Pak? Dan orang tua saya ini pendidikannya biasa-biasa saja, tapi beliau ini punya perhatian. Dan saya dari keluarga besar saya. Saya ini keluarga besar 13 orang. 13 bersaudara? 13 bersaudara. Dan perhatian ibu inilah bagi saya yang luar biasa, kemudian mengantarkan kami dan adik-adik kami bisa menyelesaikan sekolah dengan baik dari pesantren. Alhamdulillah Pak, aduh saya tersentuh sekali dengan cerita Bapak. Terima kasih juga untuk pengingatnya tadi, ini menjadi
tugas saya banget, jadi kayak habis syuting ini mau langsung ke Padang juga Pak. Sebelum syuting juga udah WA dulu tadi Pak. Pak, ini kalau kita ngomongin nasihat tadi dari ibunda tercintanya Pak Anas, saya mau ngebahas ada salah satu nasihat di sebuah video dari seseorang untuk Pak Anas juga. Ini kita lihat dulu videonya Pak. Ya ini sekali lagi Pan-RB. RB-nya itu reformasi birokrasi, yaitu garap secara cepat sehingga birokrasi kita menjadi birokrasi yang melayani, birokrasi dengan kedisiplinan yang tinggi. Saya kira beliau nggak usah saya kira nggak usah diberi pesan-pesan, sudah ngerti apa yang harus dilakukan. Sangat ngerti, bukan ngerti tapi sangat ngerti. Nah itu dia tadi video Bapak Presiden setelah melantik Bapak sebagai Menpan RB, sangat ngerti, udah nggak perlu diragukan lagi. Bapak Presiden tampak sangat percaya gitu sama Pak Anas sebagai Menpan RB bisa menjalankan tugas dengan baik. Nah, gimana cara Bapak untuk menjalankan kepercayaan dari Bapak Presiden? Iya, saya ini kan sekarang menjadi pembantu beliau. Tentu menteri tidak punya visi misi kecuali menjalankan visi misi Bapak Presiden. Jadi tugas saya ini bagaimana melakukan upaya-upaya yang cepat dalam rangka mengeksekusi arahan-arahan Bapak Presiden. Dan mungkin Bapak Presiden tadi memang menyampaikan percaya. Kebetulan saya dulu pernah memimpin daerah, menjadi bupati 2 periode di Banyuwangi, di mana waktu itu memang tantangan dan dinamikanya kemudian menjadi pelajaran penting buat kami, di mana waktu itu kemiskinan masih 20%, 20,5%, terus kemudian turun menjadi 7,5%. Mereka bersama-sama dibangun waktu itu, dan dulu di Banyuwangi tidak ada penerbangan, tidak ada bandara. Sekarang sudah ada bandara, ada direct flight dari Jakarta, sudah pakai Airbus A320. Bandara Belimbing Sari ya Pak? Dan begitu di Kemenpan RB, ini ngurus orang. Orang ini kadang 1 tambah 1 nggak sama dengan 2. Beda ya Pak? Di satu sisi ada cita-cita besar dari rakyat kita supaya ASN kita berkelas dunia. ASN kita profesional, digital, lincah, cepat. Tapi di sisi lain ada kenyataan-kenyataan bahwa ada honorer yang sangat besar. Kemudian ada non ASN yang sebenarnya anak-anak ini banyak yang hebat juga, karena tanpa non ASN pemerintahan layanan publik kita sebagian nggak jalan. Tapi ada juga non ASN yang direkrut sembarangan, yang kadang mereka nggak mau tes, maunya langsung diangkat jadi P3K dan ASN. Nah ini dilema-dilema yang dihadapi oleh kita. Nah tentu ini akan kita urai, mudah-mudahan ini bisa jalan. Begitu juga cerita tentang reformasi birokrasi yang disampaikan oleh Bapak Presiden. Nah itu tadi reformasi birokrasi juga menjadi tantangan selama Bapak menjadi Menpan RB, ini pasti jadi PR besar juga ya Pak? Iya, jadi begitu kami diminta oleh Bapak Presiden, kami langsung memilih skala prioritas. Karena Bapak Presiden berkali-kali di berbagai kesempatan menyampaikan anggaran itu jangan bagi-bagi rata. Bahkan dia sering jangan ciptoi. Karena kalau anggaran itu dibagi rata, biasanya programnya nggak terukur ya. Itu juga ketika saya jadi bupati waktu itu, kami pilih program prioritas, program wajib dan program pendukung. Yang wajib itu pendidikan dan kesehatan, itu wajib, nggak boleh ditawar. Maka inovasi-inovasi yang terkait dengan pendidikan kesehatan itu menjadi penting. Kemudian yang berikutnya, saya harus mendorong pertumbuhan ekonomi. Maka saya putuskan pariwisata. Maka pariwisata ini saya jadikan umbrella menggerakkan ekonomi di daerah. Dan alhamdulillah pariwisata ini bagi saya bukan hanya soal menggerakkan, untuk mendorong wisata tumbuh dan menambah uang atau ekonomi di daerah. Tapi waktu itu saya punya prinsip pariwisata itu menjadi lokomotif menggerakkan, merubah perilaku orang. Yang tadinya jorok jadi bersih, yang tadinya kumuh jadi rapi, kemudian alat konsolidasi budaya. Karena dengan wisata budaya rakyat jadi tumbuh, dan itu menjadi umbrella konsep perubahan yang kami dorong. Alhamdulillah betul. Jadi kalau wisatanya itu orangnya lebih ramah, daerahnya lebih bersih, karena tidak mungkin daerah wisata itu kumuh. Jadi dampaknya kemana? Itu karena prioritas. Nah begitu juga kami di Kemenpan RB, kami tidak ingin orang ngurus kepegawaian itu lama, mau pensiun lama, mau kenaikan pangkat lama. Maka kami dengan BKN langsung kami duduk,
Target kami Januari Desember udah jalan, kami sedang perbaiki sistem. Harus cepat tapi juga tepat gitu ya Pak? Tepat. Karena Presiden ini sering menyampaikan kepada kami, birokrasi itu harus berdampak, nggak usah muluk-muluk, berdampak. Yang kedua, birokrasi itu bukan tumbukan kertas. Tapi yang ketiga juga, kata beliau, birokrasi itu harus lincah dan cepat untuk melayani. Bapak, ini kalau misalnya ke depannya kira-kira inovasi apa aja nih Pak yang mau dilakukan tentunya di Kemenpan RB? Karena tadi Bapak udah menyebutkan banyak inovasi gitu saat jadi Bupati Banyuwangi. Saya ingat ini ada festival toilet dan kali bersih. Itu menarik sekali tadi Bapak bilang, yang tadinya mungkin kotor jadi bersih. Dan saat menjadi Kepala LKPP juga Bapak membukukan ribuan produk impor di waktu yang sangat singkat, dan kemudian juga mengutamakan produk lokal dan memberi ruang untuk teman-teman UMKM. Jadi kira-kira kedepannya apa aja nih Pak inovasi yang bakal dilakukan? Baik, jadi saya ingin yang dasar-dasar ini kita lihat di sini. Salah satunya adalah kita melakukan simplifikasi. Jadi kebijakan-kebijakan ini jangan ruwet, harus simpel. Yang kedua harus menggabungkan dari beberapa kebijakan yang mestinya bisa lebih pendek, jangan kemudian diperpanjang. Yang ketiga adalah digitalisasi. Karena dengan digital itu pelayanan menjadi lebih murah, lebih akuntabel, lebih terbuka. Dan dengan digital itu ke depan ini pelayanan akan lebih cepat. Maka inovasi kami yang kami tetapkan ini di 3 bulan pertama kami perbaiki yang dasar dulu. Ya, layanan dasar itu layanan kepegawaian bersama PKN. Dari 16 langkah kami simplifikasi tinggal 3 langkah. Tentu harus perbaikan sistem dengan beberapa perbaikan di dalam. Dengan demikian target kami ada yang dirasakan yang berdampak bagi ASN. Pertama, ngurus pensiun itu gak rumit. Karena kalau lambat ngurus THT-nya juga repot. Begitu juga ngurus kenaikan pangkat, masa rumit. Tanggal ijazahnya juga jelas. Masa orang pensiun juga rumit, tanggal pensiunnya udah kelihatan. Kalau ditarik mundur kan beres. Karena saya kembali tadi kepada FB, pertama kami dari sini dan kami langsung kerja maraton dengan teman-teman. Ini harus dirasakan. Yang kedua, Presiden punya program prioritas. Namanya salah satunya adalah penanganan kemiskinan dan investasi. Nah, kami ingin menerjemahkan ini supaya lebih cepat dieksekusi. RB itu selama ini reformasi birokrasi dipahami orang itu dengan kenaikan tuki. Nah, ini masalah ini. Saya begitu jabat, banyak orang telepon, pengen ketemu dan seterusnya. Ujungnya RB-nya minta dinaikkan nilai RB-nya supaya tukinya 100%. Nah, padahal yang tukin 100% nggak banyak, cuma 5 lembaga, salah satunya SKP gitu. Nah, yang lain masih 60-80. Nah, kalau RB dimaknai tukin, maka target sasaran program prioritas Presiden akan dapat tercapai. Nah, kami lihat program prioritas Presiden kemiskinan, maka kami membuat RB tematik. RB tematik itu 3+1, yaitu reformasi birokrasi yang mampu menangani kemiskinan dengan baik. Kemudian yang kedua adalah peningkatan investasi, dan yang ketiga adalah digitalisasi birokrasi +1, yaitu program prioritas Presiden. Sehingga RB itu harus berdampak. Kalau kemiskinan ini tata kelolanya, perencanaannya dan anggarannya dibenerin dengan baik, dampaknya pasti kemiskinan akan turun. Jadi berdampak. Jadi RB ini nggak usah aneh-aneh, karena beliau minta berdampak. Yang kedua, kami fokus di pelayanan investasi. Kalau layanan tata kelola ini berjalan dengan baik, pelayanan cepat, semua perusahaan, masyarakat, instansi pemerintah, kementerian lembaga dan pemerintah daerah itu jalan, pasti investasi akan izinnya akan mudah. Jadi berdampak akan banyak lapangan pekerjaan, pasti kemiskinan akan turun. Nah, tata kelola ini yang nanti dari hari ini ke depan jadi prioritas kami untuk menilai apakah RB-nya naik atau turun. Sehingga Pak Presiden kemarin menyampaikan nanti Pak Jaksa, Pak Polisi, kemudian teman-teman ASN di daerah, ukurannya adalah seberapa banyak kemiskinan bisa diturunkan, seberapa banyak layanan investasi bisa diberikan, dan itu akan dirasakan. Nah, yang ketiga adalah terkait dengan digitalisasi. Karena digitalisasi mau nggak mau ini adalah sesuatu kebutuhan buat birokrasi. Digitalisasi itu 3, ada strukturnya, ada culture-nya, ada kompetensinya.
Karena kalau sudah digital, ke depan ini pelayanan kita akan jauh lebih cepat, terukur dan terbuka. Itu adalah bagian dari inovasi. Kemudian yang satu dari prioritas Presiden adalah menangani inflasi dan belanja produk dalam negeri lewat katalog. Sehingga reformasi birokrasi itu pemahamannya mudah. Jadi harus berdampak salah satunya kemiskinan, investasi, dan digitalisasi. Pak, ini kalau kita ngomongin kinerja Kemenpan RB, kayaknya masih ada salah satu PR nih Pak, PR besar, pemangkasan jabatan eselon pemerintahan. Ya. Ini tujuannya pastinya baik untuk perampingan birokrasi. Beberapa kali Bapak Presiden juga sudah menyampaikan di berbagai kesempatan gitu. Terus efisiensi juga gitu. Tapi ya tidak dipungkiri kalau di lapangan itu banyak sekali kendalanya Pak. Mungkin yang bisa saya sebutkan ada peralihan dari struktur atau fungsional. Kemudian juga teman-teman ASN mengeluhkan kok jenjang karirnya jadi nggak jelas gitu Pak. Ini yang sering dibahas juga di call center namanya PNS Ababil Pak. Bapak pernah dengar nggak Pak? Apa itu namanya? PNS Ababil nih ada salah satu komputer dengan followers yang banyak banget Pak. Ada ratusan ribu gitu ya. Terus di sini banyak keluh kesah teman-teman ASN dari seluruh Indonesia. Terus juga ada cerita-cerita lucu, cuma juga miris gitu Pak dari teman-teman ASN ini. Nah, tapi yang makanya pengen saya tanyain, gimana sih Pak sebenarnya pelaksanaan dari kebijakan pemangkasan jabatan eselon? Baik, ini memang sekarang ini kita ini kan sedang transisi, dan Presiden memintanya ada pemangkasan supaya tidak terkotak gitu aja, yang ini strukturnya terlalu panjang ke atas. Maka cukup eselon 1, 2, kemudian ada delayering, eselon 3, eselon 4. Memang karena transisi kami lihat kemarin ada beberapa peraturan Menpan yang perlu dipercepat. Karena kemarin teman-teman menunggu ada RPD. Nah, sebenarnya ini dalam rangka mendorong kerja kita supaya lincah. Karena ke depan ini orang tentu akibat teknologi kan terdisrupsi. Di luar sekarang pekerjaan banyak diganti dengan teknologi. Tapi di ASN kita nambah orang terus, kira-kira gitu. Nah, ke depan ini sebenarnya dengan jabatan fungsional ini ini akan membuat lincah pergerakan di bawah, sehingga ke depan ini lebih fungsionalnya kemampuannya. Maka ke depan ini akan ditanya oleh kita mestinya bukan ijazahmu apa, tapi kemampuanmu itu apa. Nah sekarang kita merekrut orang masih dilihat ijazahnya, padahal perusahaan sudah nggak mau lihat ijazah. Oh kita perlu rekrut humas ini, mau dicari anak sarjana komunikasi. Gitu. Padahal dia nggak bisa komunikasi, ketemu orang diajak berantem, misalnya. Karena karakternya beda. Oh mungkin waktu sekolahnya karena orang tuanya. Oh ternyata anak jurusan teknik malah komunikasinya bagus. Nulis bukunya, nulis beritanya bagus. Nah, tapi kembali ke yang tadi teman-teman, kami memahami. Kemarin teman-teman katanya sibuk untuk misi dupa. Nah, ya kreditnya tidak jelas. Ini segera kami beresin, insya Allah. Ini PR kami dan tadi termasuk prioritas 7 prioritas yang kami beresin. Insya Allah. Mudah-mudahan ini segera clear. Sehingga nanti teman-teman tidak sibuk harus ngisi angka kredit, akhirnya nggak kerja. Ini tadi mungkin ngomongin tantangan dari pemangkasan jabatan eselon gitu Pak. Ya. Tapi ada nggak mungkin tantangan lain gitu Pak sebagai Menpan RB menurut Bapak? Tantangannya, kalau tantangan pasti banyak. Ya, yang terbesar Pak? Iya, karena semua orang ini, banyak orang, bukan semua, banyak sekali orang ingin diangkat jadi ASN dan P3K. Itu saya kira ya. Ada di satu sisi, ada di daerah di kawasan terpencil di luar Jawa, ada sekolah yang itu ASN-nya cuma 1, 12 orang honorer. Nah, gitu. Di banyak tempat juga sama, nggak ada dokternya cuma 1. Nah, tetapi di sisi lain, ketika formasi ASN, ya ada fresh graduate yang mesti ditampung karena dinamika teknologi dan kecepatannya sekarang akan berubah. Di satu sisi anak lulusan ada fresh graduate, di sini ada orang sudah mengabdi 12 tahun. Nah, ini bagian dari dilema. Maka untuk tahun ini formasinya sebagian masih tertutup. Jadi mereka seleksi di antara mereka karena pengabdian mereka sudah cukup. Tetapi fresh graduate nanti juga akan kita siapkan formasinya. Nah, belum lagi kita terkait dengan penempatan formasi di seluruh Indonesia. Jadi ternyata masalahnya bukan hanya soal kurangnya SDM, tapi soal redistribusi SDM. Belum rata gitu ya Pak? Ya, karena setelah saya lihat di peta, setiap tahun Bapak Presiden menyiapkan formasi di seluruh Indonesia, di Papua, tapi setelah 1-2 tahun ini kosong. Kenapa? Ini hanya dipakai tiket anak-anak di Jawa untuk masuk ASN. Jadi dokter atau ini. Setelah pada pindah ke Jawa semua.
Nah ini yang menyebabkan ketidakadilan bagi luar Jawa kalau ini dibiarkan. Berapa ratus ribu pun nanti informasi yang disiapkan oleh Bapak Presiden di pelosok tanah air ini tidak akan pernah cukup, karena setelah itu dia akan pindah ke kota. Ini PR kami. Maka kami kemarin menyampaikan Bapak Presiden, kami mohon setelah kami laporkan, kami sampaikan dulu, kami akan melakukan langkah bersama BKN. Sistemnya akan kami kunci untuk waktu tertentu di atas 5 tahun. Sehingga nanti melobi siapapun yang ditempatkan di tempat-tempat itu, dia tidak bisa pindah ke Jawa atau kota sebelum waktunya mereka memang boleh pindah. Jika tidak, maka dokter akan kurang di desa-desa, perawat juga kurang, guru-guru terbaik kurang, karena mereka akan pindah ke kota. Oleh karena itu saya hormat luar biasa kepada teman-teman P3K, honorer, non-ASN yang bekerja luar biasa di pinggir-pinggir gunung, yang saya sempat menyaksikan kinerjanya luar biasa, meskipun gajinya tidak semata. Dan bangsa dan negara tentu berhutang budi kepada mereka yang bekerja keras di pelosok tanah air yang seperti ini. Oke Pak, ini maksudnya benar sih kata Bapak tadi, Indonesia itu ya bukan cuma perkotaan aja gitu ya Pak, tapi juga sampai ke perdesaan. Jadi makanya semua pembangunan juga harus merata, termasuk juga SDM ASN tadi. Pak, ini saya mau nanyain lagi tentang WFH WFO nih Pak. WFH ya. Gimana nih Pak sistem WFH WFO menurut Pak? Jadi Presiden sempat menyampaikan di berbagai kesempatan, bekerja sudah mulai waktunya tidak hanya dari kantor, kan itu. Nah tentu ini butuh transisi, karena WFH kemarin di satu sisi luar biasa efisien, karena tidak harus ke kantor tapi produktif. Tapi di sisi lain di beberapa segmen tertentu WFH itu jadi liburan. Padahal WFH itu kan mestinya kerja dari rumah. Tapi di telepon, HP-nya nggak bisa ditelepon karena ada di pasar, jalan-jalan. WFH itu identik dengan liburan. Nah, di sisi lain ini ada produktivitas dan penghematan yang luar biasa. Di sisi lain perlu pemahaman. Nah, tapi sesungguhnya Kemenpan sedang menyiapkan Permenpan terkait bekerja from anywhere. Work from anywhere ya Pak? Anywhere. Ya, kira-kira itu WFH. Dan juga bekerja dari tidak harus dari kantor. Ini sedang kita susun. Tentu ini mesti pas, kalau enggak nanti dimarahin liburan lagi kan repot. Nah, tapi memang di banyak negara, di swasta, ternyata produktivitasnya juga luar biasa dengan tidak harus bekerja dari kantor. Jadi work from anywhere malah produktivitasnya meningkat gitu ya Pak? Iya, tetapi di sisi lain kita mesti hati-hati untuk di daerah dari tingkat kabupaten dan lain-lain. Tentunya akan terus kita matangkan konsep ini, tapi Bapak Presiden memberikan perhatian luar biasa dengan diskursus bekerja tidak harus dari kantor, tapi produktivitasnya tetap terjaga. Kira-kira kalau rencana dan target ke depannya apa lagi nih Pak? Ya, kami sekarang diminta menata terkait dengan soal ASN. Kami sedang menata opsi-opsi kepada Bapak Presiden. Kemudian kami mendapatkan tugas untuk DU di Papua, daerah operasi baru, daerah otonomi baru di Papua, ya DU di Papua, terkait dengan sistem rekrutmen ASN di sana. Dan Bapak Presiden memerintahkan untuk memberikan afirmasi untuk masyarakat Papua. Dan terkait ASN ini 80% nanti ini untuk warga Papua, 20%-nya baru non Papua. Tapi saya kira tidak berhenti dari situ. Bagaimana mempersiapkan mereka untuk mendapatkan learning, mendapatkan pendidikan supaya kapasitasnya untuk melayani juga tidak kalah dengan teman-teman di Jawa. Yang kedua, kami mendapatkan tugas terkait dengan pemindahan ASN ke IKN. Nah, ini kita sudah siapkan beberapa skenario 2.000 orang, 6.000 orang, 60.000 orang, dan skenario 100.000 orang. Tapi yang paling penting saya sampaikan ketika rapat dengan teman-teman di IKN, ini Pak Presiden kan menyiapkan landscape yang luar biasa, tempat yang sejuk nyaman. Itu yang menurut saya mesti diekspos, bukan gedungnya. Sekarang trennya kalau kita lihat rumah-rumah mahal bukan memasarkan furniture, bukan interiornya, tapi jogging track, fasilitas olahraga. Karena ke depan yang dicari orang sudah berubah. Orang ingin cari nyaman, sehat. Nah, maka lahan yang begitu luas di mana di IKN itu kalau dulu memang mau itu di tengah hutan, tapi dia lupa sekarang orang kaya ingin hidup memang di tengah hutan. Orang yang baru kaya mungkin nggak mau di tengah hutan. Di tengah hutan itu simbol oksigennya yang cukup. Maka sekarang kota yang mahal adalah kota yang banyak oksigennya bagus. Nah, dan kalau itu yang diperlukan,
Nah di IKN ini tempatnya. Maka saya ingin ketika bicara soal Pak, dipaksa nggak ASN ke sana? Menurut saya nggak perlu dipaksa. Udah digambarin aja, berapa ada 20 kolam renang anak-anak misalnya. Ada 20 TK internasional yang hebat ada di sana. Ada sekolah agama yang bagus. Ada cabangnya ITB, UNER, dan UI ada di sana. Ada sekolah kerja sama dengan Harvard di sana. Dan Pak Presiden mengarahnya ke sana. Bahkan beliau memerintahkan ada rumah sakit yang hebat. Kalau rumah sakit, sekolah, tempat ibadah nyaman, lingkungan nyaman, sehat, pasti orang akan pilih. Tidak ada polusi. Daripada orang berangkat dari Cibubur pagi-pagi ke Majen. Nah, jangan-jangan nanti bukan hanya yang muda pengen pindah di sana. Jangan-jangan yang mau pensiun justru pengen di sana. Juga pengen. Oksigennya bagus, kendaraannya tidak ada polusi. Dan ini adalah opsi yang menurut saya Bapak Presiden sedang menyiapkan secara komprehensif. Bahkan beliau kemarin meninjau bagaimana air, kawasan sekitar. Sehingga saya sering mendengar pidato ini bukan soal memindahkan ibu kota, tapi bagaimana menjadi bagian dari peradaban baru bagi Indonesia. Jadi yang sehat, yang penuh oksigen. Dan saya kira luar biasa. Dan ini yang sedang beberapa skenario yang menjadi PR kami untuk kami siapkan untuk mendukung arahan Bapak Presiden. Kita tunggulah berarti Pak ini. Saya khususnya menunggu bagaimana dobrakannya lagi dari Pak Anas ini untuk dikomentarkan. Iya, mudah-mudahan ini terutama Nata Horor paling sulit. Iya Pak. Iya. Pak, kita juga dong Pak harapan atau mungkin pesan inspiratif dari Pak Anas buat seluruh ASN di Indonesia. Mungkin ada kata-kata mutiara gitu dari seorang Abdullah Azwar Anas. Menurut saya sih nggak ada yang khusus ya, kecuali pertama menikmati yang kita dapat. Karena begitu kita menikmati kita bahagia. Begitu bahagia kita produktif. Sebenarnya pendapatan ASN itu di atas rata-rata income per kapita Indonesia. Tapi dibilang kurang ya kurang, dibilang cukup ya cukup. Nah, jadi menurut saya pertama disyukuri. Yang kedua mesti punya prioritas. Nggak mungkin semua dicapai. Karena kalau banyak keinginan, banyak harapan biasanya nggak produktif. Yang berikutnya banyak berdoa. Karena kita ini bekerja, Tuhan yang memberikan ketentuan kita ini sukses atau tidak. Yang terakhir menurut saya sih sebelum yang paling akhir banyak bersedekah. Jadi kalau baru dapat tunjangan kinerja disisihkan. Nah, ingat ya Pak. Udah pasti itu nanti akan bawa hawanya senang aja. Orang punya duit banyak nggak dikeluarin itu sumpah kan. Tapi orang punya duit sedikit tapi banyak sedekah itu riang gembira. Nah kemudian puncaknya jangan lupa doa orang tua. Doa orang tua itu kalau sudah meninggal jangan lupa ya dikirimin doa. Saya kira itu. Itu dia pokoknya kawan kabinet pesan-pesan inspiratif dari Bapak Anas. Terima kasih banyak Pak Anas atas pesan-pesannya tadi, udah banyak banget pesannya yang saya catat, terus juga obrolannya yang sangat inspiratif buat saya. Suatu kehormatan sekali bisa ngobrol dengan Pak Anas hari ini. Terima kasih, sama-sama. Dan bagi kawan kabinet, kalau kamu punya ide atau saran mau topik apa, bintang tamunya siapa, dan sama pertanyaan apa sih yang mau kamu tanyain ke bintang tamu di podcast episode selanjutnya, boleh langsung aja tulis di kolom komentar di bawah ya. Dan jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan share YouTube channel Sekretariat Kabinet dan dengerin bincang-bincang ini melalui platform Spotify. Tunggu episode podcast selanjutnya. Nadira pamit dulu. Bye kawan kabinet. Bincang-bincang seru di podcast kabinet dan setkap, mari dengarkan diskusi hangat dan